مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. فاتح له سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى الحاج الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وأصول وفروعه من الله أن يعلي درجاتهم في الجنة ويكفر مغفرتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجد متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Albar beserta seluruh pengurusnya dan seluruh jamaah alhamdulillah yang hadir di malam hari ini di Masjid Al-Muttaqin. Sebelum memulai pembacaan kitab Al-Jawahir Uluhiyah, perlu disampaikan insyaallah Jumat depan di Muttaqin libur karena saya ada mau dakwah keluar di hari Jumat libur. Jumat berikutnya kita ketemu lagi. Karena saya minta jamaah doanya mudah-mudahan sehat walafiat, dimudahkan perjalanannya. Bijahin Nabi wa alin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian tadi disampaikan pengumuman ada pembelian kitab. Jadi kitab ini perpustakaan untuk jamaah majlis Darul Mawaddah yang khususnya yang belajar. Jadi ada belajar di tempat saya cuma-cuma bahasa Arab itu hari Kamis, hari Sabtu, hari Ahad. Nah, referensi kitab itu digunakan nanti untuk ke depan karena ini konsepnya kurang lebih belajar selama 9 tahun. 9 tahun. Yang kelas Sabtu sama Ahad itu kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun. Yang hari Khamisnya itu baru mulai. Dan ini akan terus berjalan. Dan insya Allah kalau umur panjang tahun depan kita sudah ada tempat khusus untuk kegiatan belajar dan juga ada majlis di rumah insya Allah. Jadi kurang lebih ada 4 kali pertemuan di kediaman ya, jadi hari Kamis khusus yang belajar bahasa Arab,
Sabtu sama Ahad juga khusus bahasa Arab. Nah, nanti cari hari yang khusus lagi satu, kita buat pengajian yang di rumah, sekalian pembacaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada kajian kitab, kemudian ada sesi tanya jawab. Insyaallah kalau dimudahkan niat kita, insyaallah tahun depan kita mulai insyaallah. Bijahin Nabi wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Kemudian pesantren yang di Subaim juga sering dari dana sumbangan ini kita bantu yang ada di Subaim, di pondok pesantren Darul Mawaddah. Dan alhamdulillah terakhir dapat kabar kegiatan sudah berjalan dan kurang lebih ada 100 lebih yang belajar di pondok pesantren tersebut. Dan sekarang lagi ada pembangunan masjid milik pesantren yang sedang dilaksanakan. Kita membaca Fatihah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Bijahin Nabi wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala muallif rahimahullah wa qila li Ibrahim bin Adham ala tashrab min ma'i zamzam faqala law kana li dalwun la sharibtu asyara ila anna dalwa min mali sultan wa huwa mushtabihun. Kita masih membahas bab tentang warok. Diriwayatkan qila li Ibrahim bin Adham, ada yang bertanya kepada Ibrahim ibni Adham. Pernah saya ceritakan biografi singkat beliau di beberapa pertemuan yang lalu. Beliau ini anak dari seorang pejabat atau anak seorang raja. Para ulama mengatakan beliau ini lahir diperkirakan tahun 100 Hijriah. Diperkirakan beliau lahir tahun 100 Hijriah, meninggal tahun 170 Hijriah. Seorang zahid, orang yang zuhud terhadap dunia, dan wara', orang yang sangat wara', wal abid, dan juga seorang yang ahli ibadah, bernama Sayyiduna Ibrahim ibnu Adham. Beliau lahir di kota Balkh, masuk wilayah Khurasan. Di sini diceritakan ketika Ibrahim bin Adham melaksanakan ibadah haji, ternyata selama melaksanakan ibadah haji di kota Makkah Al-Mukarramah tepatnya, beliau tidak pernah meminum air Zam-Zam. Tidak pernah meminum air Zam-Zam. Padahal air Zam-Zam ini air yang paling terbaik yang ada di muka bumi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ma' ala wajhil ard ma'u Zamzam. Sebaik-baiknya air di muka bumi adalah air Zamzam. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'u Zamzam lima syuriba minhu. Air Zamzam tergantung dengan apa ia minum. Kalau dia minum niatnya jadi obat, maka air Zam-Zam menjadi obat. Al-Imam Subki mengatakan, memang air Zam-Zam air terbaik, tapi air yang paling terbaik adalah ma'un qad naba'a baina asabin nabi muttaba thumma yali ma'u Zam-Zam fal Kautsar wa nil Misri thumma baqiul anhuri. Imam Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, meninggal tahun 771 Hijriah, beliau membuat nazam bahwa air yang hakikatnya paling terbaik adalah air yang pernah keluar dari jari jemarinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang nomor satu. Disebutkan oleh para sejarawan Islam, pernah dalam satu peperangan kehabisan air para sahabat.
Walhasil mereka melapor ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi meminta dibawakan satu ember yang berisikan air. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas ember yang berisikan air. Lantas di saat itu keluar air dari jari beliau. Dan seluruh pasukan yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di atas 1.000 orang. Di atas 1.000 orang. Ada yang mengatakan 9.000. Ada yang mengatakan 1.000 lebih. Dari seluruh jumlah pasukan, mereka minum air tersebut seluruhnya tercukupi, bahkan sebagian menggunakan untuk wudhu. Bahkan lainnya mengatakan bahwa air itu masih ada sisa, padahal hanya satu ember. Kenapa bisa cukup? Karena air mengalir dari jarinya Rasulullah SAW. Mengalir terus deras, bukan mengalirnya sedikit, mengalir dengan jumlah yang banyak. Imam Tajuddin As-Subki mengatakan, itulah air yang paling terbaik, air yang pernah keluar dari jari jemarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini ada sejak zaman Siti Hajar, ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Anehnya Ibrahim bin Adham ketika melaksanakan ibadah haji tidak pernah minum air Zam-Zam. Akhirnya ada yang melihat, ini kenapa Imam Ibrahim bin Adham tidak minum air Zam-Zam? Padahal air Zam-Zam ini orang yang haji biasanya cari air Zam-Zam. Maka ditanya, ala tashrab min ma'i Zam-Zam? Kenapa engkau tidak minum air Zam-Zam, wahai Ibrahim bin Adham? Kata beliau, faqala law kana li dalwun la syaribtu. Kata Ibrahim bin Adham, seandainya saya punya timba milik saya pribadi, saya akan minum air Zam-Zam. Maksudnya apa? Di zaman itu air Zam-Zam itu berupa sumur. Jadi kalau mau mengambil air Zam-Zam otomatis pakai timba. Timba yang ada di zaman itu timba dari pemerintah. Daulah di tahun beliau 170 ini kisaran masa Daulah Umayyah atau Daulah Abbasiyah, kisaran dua khilafah tersebut. Dan memang di zaman beliau kebetulan juga rajanya terkena zalim. Rajanya terkena zalim. Maka saking takutnya beliau menggunakan timba milik negara yang pemimpinnya zalim, beliau tidak mau minum air Zam-Zam. Khawatir ini pakai timba milik orang zalim. Dan tidak jelas ini asal usulnya dari uang halal apa haram. Sampai seperti itu. Makanya beliau katakan, seandainya saya punya timba milik pribadi, saya minum air Zam-Zam. Tapi saya tidak bawa timba saya. Ini namanya warok tingkat tinggi. Warok tingkat tinggi. Abu Hanifah juga demikian. Lahir 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah. Ada orang datang meminjam uang kepada beliau. Beliau berikan pinjaman. Setelah itu orang tersebut mengatakan dengan tempo waktu tertentu akan dilunasi hutang. Ternyata waktu berjalan, yang punya hutang itu tidak bayar hutangnya kepada Abu Hanifah. Belum dibayar, belum dilunasi. Abu Hanifah waktu itu berjalan persis di depan rumah orang yang minjam uang kepadanya. Waktu itu cuaca panas. Di depan rumah orang tersebut ada pohon, maka ada bayangan. Abu Hanifah lewat, murid-muridnya sebagian berteduh di bawah bayangan pohon milik orang yang meminjam uang kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak mau berteduh di bawah bayangan pohon tersebut. Ditanya sama murid-muridnya, wahai guru, ayo berteduh di sini. Kata Abu Hanifah, ini yang punya rumah ini dan yang punya pohon ini adalah orang yang berhutang kepada saya. Kalau saya berteduh di bayangan pohon tersebut, maka saya telah melakukan riba. Kenapa riba? Karena riba
Dalam riwayat kullu qardin jarru naf'a, kullu qardin jarra naf'a fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menarik manfaat namanya riba. Jadi dikhawatirkan uang pinjaman yang Abu Hanifah pinjamkan kepada orang tersebut, dikhawatirkan orang tersebut justru membeli bibit pohon. Tahu-tahu pohon itu sudah tumbuh, bayangannya itu dari uang pinjaman milik Abu Hanifah. Itu tingkat tinggi waroknya. Tingkat tinggi waroknya dalam menghindar daripada riba. Inilah namanya sifat warok. Ini ilustrasi dua tokoh, Ibrahim bin Adham dan juga Abu Hanifah. Juga dikisahkan Imam Ahmad bin Hanbal bagaimana merefleksikan nilai-nilai warok di dalam hidup mereka, dari kalangan para ahli hadis, dari kalangan para asfiya, dari kalangan ubad, para ahli ibadah. Rahana Ahmad bin Hanbal satla lahu inda baqal bi Makkah. Diriwayatkan Ahmad bin Hanbal ketika melaksanakan haji, beliau ada di kota Makkah Al-Mukarramah, kehabisan uang. Beliau kan asalnya di Irak. Imam Ahmad bin Hanbal asal di Irak, lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah di kota Baghdad. Berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Sampai di kota Makkah kehabisan uang. Yang beliau bawa adalah satu buah timba milik beliau. Satlun itu artinya timba. Akhirnya beliau gadaikan kepada penjual sayur, bakal. Di sini sebutkan bakal. Bakal itu penjual sayur. Beliau gadaikan, ini saya gadaikan, saya punya harta, ini timba satu. Nanti kalau sudah ada uang saya tebus dengan harapan bisa mendapatkan makanan. Digadai, diberikan pinjaman uang atau dan seterusnya, digunakan untuk membelikan makanan. Falamma arada fakakahu, tatkala sudah ada uang, Imam Ahmad bin Hanbal menemui tukang sayur tersebut, memberikan tebusan agar dikembalikan timba miliknya. Wa akhrajal baqalu lahu satlain. Maka tukang sayur itu mengeluarkan dua timba. Kemudian mengatakan, khuz ayyuhuma lak. Ini ada dua, silakan ambil. Yang mana milikmu? Imam Ahmad bin Hanbal bingung. Ia mengatakan, ashkala alayya sadli huwa lak. Saya bingung, punya saya yang mana ini? Dua timba ini saya enggak tahu punya saya yang mana. Fagala baqal sadluka hadza. Kata tukang sayur, punya kamu yang ini. Wa inna ma aradtu an ujarribaka. Saya hanya uji coba, tes kepadamu. Masih tahu enggak timba kamu yang mana? Fagala, kata Ahmad bin Hanbal, kalau begitu la akhuzuhu wa taraku indahu wa madha. Kalau gitu ambil sudah. Saya tidak mau ambil. Kenapa? Saya takut saya salah ambil, bukan milik saya. Dikasih ambil. Jadi perkara-perkara kecil mereka tetap berpegang pada hukum. Apa namanya hukumnya? Hukum al-wara', rasa takut melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakil inna tanawula syubhati yu'mi qulubal mu'minin wa yansha'u minhu a'malun madhmumah tukhalifu a'mala salihin. Para ulama mengatakan orang yang sering memakan barang-barang yang syubhat, bukan yang haram, yang syubhat. Syubhat ini status hukumnya belum jelas. Apakah halal, apakah haram, masih belum jelas. Namanya syubhat. Para ulama mengatakan sesungguhnya memakan sesuatu yang syubhat yu'mi qulub mu'minin, menyebabkan buta hatinya orang-orang beriman. Bisa dibayangkan yang syubhat membutakan hati. Bagaimana yang haram? Kayaknya Imam Ghazali mengatakan al-ibadah wal ilmu
ma'aklil harami kal bina'i ala sirjin. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, beliau mengatakan al-ibadah, orang yang rajin ibadah atau amal ibadah apapun, wal ilmu, dan ilmu agama sekalipun, namun orang ini sering makan makanan yang haram, bagaikan dia membangun rumah di atas kotoran, kata Imam Ghazali. Orang ahli ibadah dan orang ahli ilmu agama, tapi yang dia konsumsi sehari-hari makanan yang haram. Perumpamaan orang ini bagaikan membangun rumah di atas kotoran, kata Imam Ghazali rahimahullah. Dalam kitab Zubat dikatakan, wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlu bina'i fawqa mauzin yuj'alu. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan namun disertai dengan mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka bagaikan membangun rumah di atas ombak. Gak bisa dibangun rumah di atas ombak. Artinya ibadah sehebat apapun akan menjadi hancur, menjadi sia-sia jika yang kita konsumsi sesuatu yang haram, jika dia tahu benar bahwa itu haram. Tadi dikatakan kalau haram jelas, ternyata ada efek, ada dampak dari mengkonsumsi syubhat. Status hukumnya kita belum tahu. Itu satu, mematikan hati. Yang kedua, memunculkan amal-amal yang tercela. Jadi perbuatan-perbuatan tercela akan muncul disebabkan pengaruh makanan. Tukhalifu a'mal sholihin, akan menyalahi amalan-amalan orang soleh. Dikisahkan juga, ini ilustrasi berikut ulama yang keempat, namanya Ahmad bin Nasr Ad-Daqqaq, nama aslinya Abu Ali Daqqaq, meninggal 405 Hijriah. Beliau riwayatkan, tuhtu marratan fa'atashtu muddatan tawila. Saya pernah nyasar dalam satu perjalanan. Fa'atashtu muddatan tawila. Di saat saya nyasar di satu perjalanan, saya kehausan, haus. Falamma wafaitu tariq, tatkala saya mendatangi satu jalan, tiba-tiba zaharali wa ataituhu lakiyani jundi. Ada seorang tentara melihat saya. Jundi, seorang tentara melihat saya. Fasakani syurbatama, dan tentara tersebut melihat saya kehausan, dia berikan saya seteguk air minum. Fa'adat qasawatuha ala qalbi 40 sobaha. Maka saya meminum air tersebut, tidak tahu status hukumnya airnya apakah halal apa haram, karena haus diminum. Ternyata punya efek. Beliau katakan hati saya menjadi keras selama 40 hari, kata beliau. Padahal tidak tahu hukumnya. Ini namanya syubhat. Beliau minum, dapat efek, hatinya mati selama 40 hari. Qaswah, keras hatinya selama 40 hari. Wa hukiya, dikisahkan anna rajulan qasada ziyarata ba'di awliya. Ada seseorang ingin berkunjung kepada para wali, silaturahmi kepada para aulia atau sebagian para aulia. Falamma wasala ila baitihi, ketika dia tiba di rumah seorang wali, ra'a syaban kharijan minhu alaihi simal mutakabbirin. Dia melihat ada seorang pemuda di rumah seorang wali yang menurut dia seorang wali. Dia lihat ada seorang pemuda kharijan minhu alaihi simal mutakabbirin, yang berada di luar rumah tersebut. Tadi di rumah wali tapi posisinya lagi di luar rumah. Mungkin di teras rumah. Sima mutakabbirin, akan tetapi karakternya ini nampak seperti orang-orang sombong. Fasallama alaih, orang ini yang berkunjung memberikan salam kepada pemuda tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falam yarudda alaih, pemuda yang sombong itu tidak membalas, tidak menjawab salam orang tersebut. Fata'ajjaba, maka orang yang ziarah tadi heran.
Wa sa'ala anhu faqila lahu innahu ibnu syekh. Dia bertanya, ini anak siapa nih pemuda ini? Dia bertanya kepada seseorang, pemuda yang tadi kita salam tidak dijawab salam kita, itu siapa? Ada yang kenal? Mereka mengatakan, itu anak daripada sang wali. Anak daripada sang wali yang kita sedang kunjungi rumahnya. Falamma jaa syekh, tatkala sang wali ini keluar menemui mereka, ra'a alaihi sima mutawadhi'in, mereka melihat ini kontradiksi dengan anaknya. Anaknya sombong, ayahnya seorang wali ini tawadhu, rendah hati, ramah. Wa kamal husnul khuluq, juga memiliki akhlak yang baik. Fazada ta'ajjubuhu, yang berkunjung tambah heran, kok bisa ayahnya ini akhlaknya baik, ini anaknya kok jadi sombong. Ayahnya tawadhu, anaknya sombong. Ini kenapa ini? Ayahnya wali, anaknya bukan wali. Anaknya orang yang jahat, mutakabbirin, orang sombong, orang jahat. Fazada ta'ajjub wa qala fi nafsi kaifa yakunu li mithli hadha syekh mithlu hadha alwalad. Maka orang yang berkunjung itu berbicara dalam hati, bagaimana bisa ini wali punya anak seperti ini? Ini wali punya anak seperti ini, bagaimana bisa? Tsumma sa'alahu an su'i khuluqi ibnihi. Maka mereka coba memberanikan diri bertanya kepada seorang wali tersebut, sang ayah yang seorang wali. Mereka bertanya, kenapa anak, mohon maaf, anak yang di luar tadi siapa? Kata sang wali, itu anak saya. Kenapa akhlaknya buruk seperti itu? Faqala la ta'jab. Sang wali mengatakan, gak usah heran. Tidak usah heran. Fa inni ju'tu muddata ayyam. Diceritakan kronologisnya. Dulu saya pernah alami kelaparan satu kali. Saya mengalami kelaparan. Fa ukhbira bidzalika jari. Maka dikabarkan kepada tetangga saya bahwa saya kelaparan. Sang tetangga ini akhirnya datang membawa makanan. Faja'ani bi ta'amin min baiti sultan. Ternyata makanan itu berasal dari makanan pejabat yang zalim. Makanan itu berasal dari uang pejabat yang zalim. Li'annahu kana min khawasihi, karena tetangga saya itu orang terdekatnya pejabat tersebut. Falamma akaltu, tatkala saya makan makanan tersebut, galabat alayya syahwatul jima, memuncak hasrat biologis. Habis makan itu hasrat biologis memuncak. Kemudian berhubungan suami istri. Hamil istri saya. Lahirlah anak ini. Susah dididik. Susah diatur. Kemudian sang wali mengatakan, fahadal walad min nutfati dzalika ta'am. Ini anak yang akhlaknya buruk, anak saya yang akhlaknya buruk, itu hasil daripada makanan tersebut. Hasil dari makanan tersebut. Nutfah, air maninya dari makanan itu. Wa akhraja Dailami an Anas radhiyallahu ta'ala anhu marfu'a, rak'atan min rajulin wara afdal min alfi rak'atan min mukhlid. Diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Sayyidina Anas secara marfu, 2 rakaat dari orang yang wara. Orang yang wara itu lebih afdal daripada 1000 rakaat orang yang tidak waro. Maksudnya orang yang takut melakukan hal yang haram, dia punya ibadah itu lebih utama 1000 rakaat dibanding orang ahli ibadah. Saking ahli ibadahnya 1000 rakaat setiap hari, tapi tidak punya sifat waro, gak mau peduli mana yang halal mana yang haram, main sikat aja. Waqala Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri lahir 21 Hijriah, meninggal 110 Hijriah, mengatakan mithqal dzarratin minal wara khairun min alfi mithqali dzarratin minas shaum was salat. Berat 1 atom
dari sifat wara lebih baik dari 1000 atom dari puasa dan solat, kata Imam Hasan al-Basri. Wa akhraja Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim an Atiyah as-Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu marfu'a. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dari Atiyah Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu'. La yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada' ma la ba'sa bih hadaran mimma bihi ba's. Tidak akan bisa mencapai seorang hamba ke derajat orang-orang bertakwa. Tidak akan bisa mencapai seorang hamba ke derajat orang-orang yang bertakwa hingga dia meninggalkan hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah, bukan haram, yang mubah, tapi masih belum yakin status hukumnya karena takut terjatuh kepada yang haram. Jadi sifat waro ini adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Kalau belum punya sifat waro, maka belum dikatakan mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang bertakwa yang sesungguhnya, takwa yang sesungguhnya itu tidak akan bisa dicapai. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ini takwa yang sebenar-benarnya kita gak mungkin bisa sampai. Takwa yang sebenar-benarnya tidak mungkin kita bisa mencapai. Makanya ayat ini Ibnu Abbas mengatakan dimansuh, status hukumnya sudah diganti dengan hukum yang lain. Ittaqullah mastata'tum. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dirubah status hukumnya. Kenapa? Karena takwa yang sesungguhnya itu berat. Takwa yang sesungguhnya itu hanya satu orang yang lolos. Satu orang yang lolos dan diikuti dengan golongannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian para anbiya, para mursalin. Inilah yang melaksanakan takwa yang sesungguhnya. Makanya ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Di antara kita siapa yang berani menyatakan paling bertakwa? Karena yang menilai Allah. Gak ada satu manusia yang punya derajat paling bertakwa kecuali Nabi Muhammad SAW, kecuali para nabi, kecuali para malaikat. Makanya Imam Haddad Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, seandainya kalian punya 1 juta jiwa dan kalian punya 1 juta umur, 1 juta jiwa, 1 juta umur, dan kalian punya ibadah juga dilakukan selama usia 1 juta, dan waktu selama itu kalian gunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hal tersebut tidak akan bisa mencapai takwa yang sesungguhnya. Belum bisa mencapai takwa yang sesungguhnya. Makanya ayat inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling tepat adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad yang menyatakan hal tersebut dari wahyu. Nabi katakan di hadapan para sahabat, inni atqakum lillah. Inni atqakum lillah. Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi berbicara kepada para sahabat. Nabi berbicara kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Kalau berbicara Nabi kepada mereka, para sahabat dan ahlul bait, Nabi mengatakan saya paling bertakwa. Dengan lawan bicaranya para sahabat, bagaimana dengan kita? Maka takwa yang sesungguhnya itu hanya Rasulullah SAW yang mencapai derajat tersebut, kemudian diikuti oleh para nabi dan para rasul dan juga malaikat. Malaikat ada yang Allah ciptakan dari awal sujud, dari awal sujud penciptaan sampai hari kiamat. Ada yang Allah ciptakan ruku, dari awal penciptaan dia ruku sampai hari kiamat. Ada yang berdiri
dia ibadah posisinya berdiri sampai hari kiamat. Ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang berdiri, ada yang duduk di antara dua sujud. Makanya digabungkan ibadah ini menjadi ibadah solat, mengikuti kaifiyah tata caranya malaikat. Ada yang berdiri, jadi malaikat ada yang berdiri saja, ada yang ruku saja, ada yang sujud saja. Ini digabung menjadi syariat kita. Solat ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Sujudnya sekali malaikat. Ketika iblis diusir, malaikat seluruhnya sujud. Maka iblis diusir karena tidak mau sujud. Malaikat lihat, oh alhamdulillah kita taat kepada Allah dengan sujud kepada Allah, maka kita tambah lagi sujud kedua kali sebagai syukur karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sujudnya menjadi dua kali. Hari kiamat tiba, malaikat bangun, yang sujud bangun, yang ruku bangun. Apa yang mereka katakan? Ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kami belum beribadah kepadamu ya Allah dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Artinya kami belum bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya kepada Allah. Jadi derajat takwa seperti itu. Kemudian dikatakan ada seorang sufi bernama Sayyid Ahmad bin Ali Al-Badawi. Namanya Sayyid Ahmad bin Ali Al-Badawi. Beliau pendiri tarekat namanya Tareqah Al-Badawiyah. Seorang kutub, pemimpin para aulia di zamannya. Di kota Tanta di Mesir meninggal dunia. Lahir di kota Fes di Maroko. Gelarnya Sayyid karena nasabnya kembali ke Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, masih daripada anak cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau luar biasa. Lahir tahun 596 Hijriah. 596 Hijriah, meninggal tahun 675 Hijriah. Beliau punya ucapan tentang warok luar biasa. Beliau katakan begini, ayyatruka sab'ina baba minal halal makhafah wuku minal haram. Meninggalkan 70 pintu halal, meninggalkan 70 pintu halal karena takut jatuh daripada satu keharaman. Karena takut jatuh dari satu pintu keharaman. Jadi namanya warok, kata beliau. Warok adalah kalian meninggalkan 70 pintu halal yang di dalamnya situ ada haram, cuma tidak tahu haramnya berapa, apakah satu apa dua. Dia tinggalkan 70 pintu halal karena takut terjatuh di satu pintu yang haram. Itu pernyataan As-Sayyid Ahmad bin Ali Al-Badawi. Dan beliau ini luar biasa. Ibunya juga luar biasa. Jadi ceritakan ibunya ini ingin anaknya menjadi seorang ulama, tapi bukan ulama sembarangan. Pengen anaknya jadi ulama dan juga seorang wali. Itu cita-cita ibunya. Makanya dari kecil ibunya membawa beliau masuk ke madrasah, masuk ke pesantren-pesantren, belajar ilmu agama. Akhirnya beliau menguasai seluruh ilmu agama. Sampai akhirnya beliau berangkat ke Irak. Di Irak beliau belajar kepada, ada yang mengatakan, para ulama mengatakan, belajar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi salah satu guru beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Juga belajar kepada Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Ketika sudah belajar keliling dari satu kota ke kota lainnya, satu negara ke negara lainnya, sampai akhirnya menjadi orang alim, menjadi marja', tempat rujukan para ulama. Pulang ke kampungnya dengan maksud ingin menceritakan kepada ibunya bahwa beliau sekarang sudah sukses, sudah menjadi ulama besar, sudah menguasai seluruh ilmu sesuai keinginan ibunya. Datang ketemu ibunya, bertahun-tahun berpisah. Datang, wahai ibu, anakmu sekarang Ahmad, alhamdulillah sudah berhasil. Seluruh ilmu agama saya telah kuasai, dan sekarang saya menjadi rujukannya para ulama. Apa respon ibunya? Sudah ketemu Nabi belum? Sudah ketemu Nabi? Belum, wahai ibu. Belum sukses. Bayangkan. Padahal
sudah belajar bertahun-tahun, seluruh ilmu agama telah dipelajari, ketemu dengan sang ibu dengan niat membahagiakan ibunya. Ini anakmu sudah sukses, sudah belajar, sudah jadi ulama, sudah menguasai seluruh ilmu agama. Ditanya, wahai ibu, saya sudah sukses. Ibunya bilang, sudah ketemu Nabi? Belum. Oh, belum sukses. Terus bagaimana wahai ibu ketemu Nabi SAW? Nabi sudah meninggal lama. Nabi sudah meninggal lama. Kata ibunya, setiap engkau kerjakan sunnah Rasulullah SAW, engkau hadirkan niat, itu dilakukan oleh Nabi dan menghadirkan kehadiran Nabi. Jadi kalau makan, ingat, ini Rasulullah kalau makan tangan kanan. Bukan hanya ingat perbuatannya Nabi, tapi di saat melakukan itu menghadirkan bahwa Nabi ada menyaksikan perbuatan kita. Itu kau lakukan. Maka Sayyid Ahmad Al-Badawi bersungguh-sungguh menjalankan seluruh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk sufi. Para sufi itu orang yang paling kuat memegang Al-Quran dan sunnah. Sehingga Junaid Al-Baghdadi yang lahir 220 Hijriah meninggal 250 Hijriah mengatakan, man lam yahfad Al-Quran wa yaktub al-hadith la yuqtada bihi fi hadzal amr li'anna ilmana hadza muqayyadun bil kitab wa sunnah. Imam Junaid mengatakan, siapa yang tidak hafal Al-Quran dan tidak menulis hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut jangan diikuti dia kalau dia mengaku sufi. Kalau dia mengaku sufi, mengaku orang ahli tasawuf, kalau gak hafal Al-Quran, maknanya tidak harus 30 juz, paling gak ada hafal 10, 15 atau 20. Dan juga kuasai ilmu hadis dengan banyak catatan-catatan hadis. Kalau orang tersebut mengaku sufi, mengaku wali, kemudian tidak memahami ini, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, wala yuqtada bih, orang itu jangan diikuti dia, hanya mengaku-mengaku saja. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kenapa? Li'anna ilmana hadza muqayyadun bil kitab wa sunnah. Karena ilmunya kami, para wali, para sufi, ilmunya kami ini tidak pernah terputus, selalu terikat dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ahmad Al-Badawi mulai beliau makan, ingat Rasulullah. Coba kalau kita praktek ini satu ilmu. Kita di sini kan belum mimpi Nabi semua. Ya, kalau ada yang mimpi sudah diam-diam saja. Jangan cerita, jangan suruh mereka mulai cerita saya mimpi Rasulullah, Rasulullah hadir. Gak perlu. Orang yang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini anugerah besar. Nabi katakan, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqza fa inna syaitan lam yatamathal bi. Siapa yang mimpi melihat aku pasti akan bertemu denganku dalam keadaan nyata, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Dalam riwayat yang lain, man ra'ani fil manami lan yadkhulan nar. Dalam kitab Tafsirul Ahlam yang disusun oleh Muhammad bin Sirin, ada riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa yang pernah melihat aku dalam mimpi, orang tersebut lan, pakai kata lan, bukan lam, bukan la. Lan artinya apa? Tidak akan mungkin masuk neraka. Orang yang mimpi Rasulullah SAW tidak akan mungkin masuk neraka. Itu sabda Rasulullah SAW dalam kitab Tafsirul Ahlam. Maka Ahmad Badawi bersungguh-sungguh, sudah menguasai ilmu yang banyak, ternyata ibunya belum bangga. Belum sukses kamu, kalau ilmu begitu banyak. Kata sang ibu, kalau sukses, lihat Nabi, ketemu Nabi. Sudah dikasih ilmu, karena ibunya seorang waliyah, masih dari turunan Sayyidina Husain alaihi salam. Ibunya bilang, caranya setiap sunnah yang kau baca di dalam kitab-kitab, kau amalkan semuanya. Dan setiap kali melakukan sunnah, hadirkan Rasulullah SAW hadir. Bukan hanya melakukan, tapi hadirkan Nabi hadir. Dilakukan oleh Sayyid Ahmad Al-Badawi setiap hari. Kalau kita buat seperti ini, insya Allah bisa bermimpi Nabi SAW. Masuk kamar mandi, kaki kiri. Sebelum masuk kaki kiri, ingat ada Rasulullah. Kalau masuk kamar mandi, kaki kiri. Oh, ini Nabi lihat nih, bikin keluar begitu, makan begitu. Berapa banyak kita mengingat Rasulullah SAW. Dalam satu hari kita lakukan sunnah. Akhirnya Sayyid Ahmad Badawi karena sudah bersungguh-sungguh melakukan sunnah-sunnah dan menghadirkan Rasulullah SAW, dapat anugerah. Beliau bermimpi Rasulullah SAW.
Bahkan dikatakan mimpinya beliau itu hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Ketika sudah mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangun dari tidurnya dia menangis. Alhamdulillah, sekarang ibu saya sudah bangga. Saya sudah mimpi Nabi. Datang ke ibunya, wahai ibu, alhamdulillah, apa yang kau cita-citakan sekarang sudah tercapai. Kata sang ibu, apa wahai anakku? Saya sudah bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata ibu, mimpi? Iya, mimpi. Belum sukses. Yang saya maksud bukan mimpi, ketemu secara nyata. Kalau mimpi, ini ibu-ibu yang ada tetangga-tetangga ini tiap hari mimpi Rasulullah SAW. Dulu di kota itu kota ulama, kota aulia. Orang-orang awamnya sering mimpi Rasulullah SAW. Sampai ada satu orang ibu datang menangis di hadapan Sayyid Ahmad Al-Badawi. Difikir oleh Sayyid Ahmad Al-Badawi waktu di masa awalnya bermimpi Rasulullah SAW, itu sudah sampai puncak. Wah, sudah mimpi Nabi, sudah luar biasa. Ternyata ada seorang ibu, bukan ulama, orang awam, datang menangis. Wahai Sayyid Ahmad Al-Badawi, kenapa wahai ibu engkau menangis? Dia menangis, saya sudah 3 hari ini tidak bermimpi Rasulullah SAW. Sayyid Ahmad Al-Badawi heran, mimpi juga baru berapa kali waktu awal. Ini ibu mimpi biasa berapa kali? Biasanya setiap hari. Gak tahu hari ini kok 3 hari gak pernah lihat Nabi. Makanya saya sedih. Tolong bagaimana? Doa kepada Allah. Maka Sayyid Ahmad Al-Badawi mengatakan, benar kata ibu saya, ini orang awam sering mimpi. Kemudian dia lapor, wahai ibu, ilmunya bagaimana agar saya bisa ketemu Nabi dalam keadaan nyata? Maka sang ibu mengajarkan, engkau harus mengubah salawat, dan engkau harus mengisi hatimu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyid Ahmad Al-Badawi, beliau mengubah salawat yang sering kita baca, itu karyanya beliau. Salawat Anwar, Allahumma salli ala nuril anwar, wasiril asrar, wa tiryagil agyar, wa miftahi babil yasar, ala sayyidina Muhammadil Mukhtar, wa ala ali athar, wa ashabil akhyar, adada ni'amillah wa ifdalih. Itu karya beliau. Dalam kitab Afdalus Salawat ala Sayyidi Sadat yang disusun oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan, man qara'a mi'a marrah kulla yaumin mujarrabah liqada'il hajat wa kashfil kurubat wa da'fil mu'dalat wa husulil anwar wal asrar. Siapa yang rutin baca salawat tersebut, salawat Anwar, setiap hari 100 kali, maka dipastikan mujarrab, sudah dieksperimen oleh para ulama, sangat mujarrab. Pertama, hajat kita dipenuhi oleh Allah. Yang kedua, masalah-masalah kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghilangkan problem. Yang keempat, dia mendapatkan cahaya ilahi. Yang berikutnya, dia mendapatkan rahasia-rahasia ilmu dan ma'rifat. Yang baca salawat itu 100 kali setiap hari. Itu karyanya Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Akhirnya beliau setiap hari salawat, hatinya dipenuhi kecintaan kepada Rasulullah SAW, bertemu dengan Nabi SAW, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yaqzah, dalam keadaan sadar. Kemudian dilapor, ya Rasulullah, ya ummi, wahai ibu, saya sudah bertemu Nabi Muhammad SAW. Mimpi? Tidak, dalam keadaan nyata. Sekarang engkau telah sukses, wahai anakku. Sekarang engkau telah membanggakan ibumu, kata sang ibunya seperti itu. Makanya julukan beliau itu Babun Nabi. Julukannya Sayyidi Ahmad Al-Badawi, Babun Nabi, pintunya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau bagaikan pengawalnya Nabi, orang terdekatnya Nabi, selalu berada di samping Nabi Muhammad SAW. Maka ilmu yang diajarkan adalah kecintaan kepada Nabi SAW, dan lidah ini selalu basah
mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah minimal sekali deh seumur hidup pernah lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali seumur hidup. Jangan sampai kita meninggal dunia belum pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Profesor Dr. Fuad Syakir ketika ada yang bertanya kepada beliau, seorang ulama di Mesir, seandainya ada orang bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjelaskan tentang hadis, siapa yang melihat aku maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Maka muncul pertanyaan, wahai guru, wahai Syekh Fuad Syakir, bagaimana menurutmu jika ada orang bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak melihat wajah? Tidak melihat wajah beliau, tapi mungkin melihat punggungnya. Punggungnya atau sandalnya. Bagaimana? Kata beliau, walaupun melihat sandal Nabi dalam mimpi, maka hal itu cukup membuat dia mendapatkan jaminan tidak akan masuk ke dalam neraka. Apalagi ketemu lihat dengan wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana bisa tahu ini wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari kitab-kitab syama'il, kitab-kitab yang menjelaskan sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya dijelaskan, matanya, hidungnya, fisiknya, bau, aroma badannya, seluruhnya dijelaskan dalam kitab syama'il, sehingga orang yang biasa membaca kitab syama'il ketika bermimpi dia tidak akan salah di dalam mimpinya bahwa ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal ada orang mimpi ketemu Nabi tapi rambutnya putih semua, jenggot putih, rambut putih, terus dalam mimpinya mengaku saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipastikan itu bukan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dalam kitab syama'il menjelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam rambut putihnya itu hanya beberapa helai saja, sisanya hitam. Kemudian dalam mimpinya, misalnya mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bermimpi Nabi Muhammad. Kemudian dalam mimpi itu orang tersebut mengatakan saya Nabi Muhammad. Tahu-tahu dia bangun dari tidur jam 7 pagi, subuh lewat. Itu bukan mimpi Nabi, mimpi syaitan. Jadi mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan membawa orang untuk melanggar syariat. Mimpinya Nabi adalah satu anugerah. Kalau mimpi lewat, apalagi lewat subuh, bangun tahu-tahu asar, oh subuhnya lewat, dohornya lewat, terus cerita, Abah, Umi, tadi saya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuhnya lewat, dohor lewat. Bukan mimpi Nabi, mimpi syaitan. Jadi mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin melawan syariat. Jadi kita minta, ya, salah satu cara banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rizki bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum kita meninggal dunia, walaupun hanya sekali. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.